Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Yang terhormat pengurus K3S Kecamatan Daha Utara beserta anggotanya, yang terhormat Ketua KKG baik itu Rayon 1 serta Rayon 2, Bapak Ibu Kepala Sekolah PLT Kecamatan Daha Utara, Bapak Ibu sekalian Kecamatan Daha Utara. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Kenapa belum sebut kembali? Karena semalam sempat sudah berkumpul. Mudahan selalu hidayah dan rahmat Allah serta kesehatan dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, hari ini sesuai wacana di undangan adalah nantinya pembagian mungkin kepengurusan atau untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Nantinya bagaimana sistemnya, apakah secara promotor dan lainnya diserahkan kepada pengurus KKG. Cuma berharap satu, jika diberi kesempatan tolong kalau aku dikatakan tidak ada seseorang yang hitungannya diajak itu langsung bisa. Semua kita belajar dari nol. Karena kalau bisa berdiri di sini juga dimulai dari titik nol. Jujur, sebelum Ulun bisa berdiri di sini, pertama kali diangkat jadi kepala sekolah. Pertama kali awal dulu diangkat jadi guru. Hendak mengajar itu ada gugup karena tidak terbiasa. Tapi semakin hari karena ada kebiasaan, artinya sudah terasa biasa aja kita mengajar. Kemudian saat diangkat jadi kepala sekolah, Ulun merasa seperti murid baru datang ke sekolahan. Hendak kayak apa bersikap kada tahu, kayak apa sampai menyapa guru pun Ulun bingung. Kayak apa menyapanya, kayak apa bersikapnya karena ditempatkan di tempat yang baru. Jadi bukan seseorang langsung tampil langsung bisa. Memang setiap orang punya bakat tersendiri. Tapi kalau kita tidak dimulai mencoba kayak apa hendak kita bisa. Jadi berharap nantinya semuanya tolong bila diberi kesempatan, artinya bahwa kawan kita percaya bahwa kita bisa. Saat kita tidak percaya, kenapa kita tidak percaya dengan diri sendiri? Kalaupun nantinya ada kesalahan, pasti ada kawan kita yang mendukung di belakang. Kita tidak berdiri sendiri, karena organisasi adalah kepengurusan yang adanya kerjasama, saling mendukung, saling berbagi. Jadi mohon jangan sampai kita apalagi sampai nantinya melewatkan waktu karena saling tunjuk-menunjuk. Aku kada bisa, aku anum, aku ketuaan. Biasanya kayak konsultannya. Ada anum ketuaan, lalu tentang kayak apa? Atau argumennya aku kada bisa, kada mampu. Tidak ada semua orang yang langsung pada titik mampu. Kemudian di awal Ulun menjadi UPT, di awal Ulun menjadi sekretaris K3S, Ulun sampai salah, sampai ditegur pengawas karena saat membaca acara benar-benar salah. Tapi bukan aturan Ulun bahwa Ulun harus apa? Harus mati di tengah jalan. Artinya berarti kesalahan itu yang harus diperbaiki. Saat kita misalnya mencoba ngetik di laptop, biasanya semakin kita salah semakin kita artinya ahli. Kenapa? Karena kita tahu ini titik ini sebenarnya salahku, berarti aku nanti akan terbanyak membenarkan apa yang aku salah tadi. Jadi mohon maaf, jangan pernah merendahkan diri sendiri, menganggap diri kada mampu sementara orang lain menganggap kita mampu. Kemudian nantinya tadi belum melihat kenapa kada hendak maju. Itu tipikal kita sudah. Biasanya kada hendak maju, alasannya satu, takutan mengantuk. Yang kedua, bila maju rasa kami menganggap diri kuning, bina pemisahnya pada kurang. Takutan dianggap kurang, bina ianya maju ke muka. Urusan orang menyebut kita kayak apa itu urusan belakangan. Yang penting adalah saat ini aku ingin melakukan apa yang memang harusnya.
masalah pendirian orang kira-kira sampai kemanapun orang tetap pendirian kita. Jadi biar aja orang menyebut apa, yang penting adalah ini yang harus dilakukan. Jadi kedepannya lo berharap jangan lagi sampai ulun bisa jujur aja sempat emosi. Aduh dalam hati kayak gini kan, hukumnya jangan tiba-tiba terus sih. Sebenarnya ini sebenarnya tadi sebenarnya hanya sekedar ada sistem kejut gitu lah. Ibaratnya sesuatu yang mati bila dikejutkan dengan listrik itu kayak apa yang di hidupnya. Bukan berarti parah harus sangat. Jadi berharap tolong tidak buruk kalau yang hanya muka. Masalahnya ulun kada pakai kacamata melihat yang di muka pun ulun kada di luar tapi pimpinan di luar karena kabur. Jadi mohon tolong sekali lagi ini dianukan. Kemudian nanti wacana ke depannya ulun berharap karena tadi melihat keadaan tadi berharap nanti di KKG ada materi public speaking Mbak dengan lesson tadi. Fungsinya satu menanamkan rasa percaya diri guru untuk tampil ke depan. Kedua, lesson tadi membiasakan kita mengajar dengan lebih baik. Karena ini fungsi kita. Kenapa kita kalau tampil? Karena itu mungkin di situ letak kelemahan kita. Jadi tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Kemudian nantinya tentang jadwal pelajaran, mudah-mudahan semua sudah menerima jadwal pelajaran dalam 6 jam. Kalau tidak ada, jika sementara ini kita buat kesepakatan apakah jadwal pelajaran disamakan, apakah jadwal pelajaran terserah dari SD masing-masing. Selagi kita terkumpul semua, jadi kawan menyikapi jadwal pelajarannya yang seperti apa. Kemungkinan nantinya ini juga harus disepakati dengan guru agama dan guru olahraga. Sepakati dulu tadi sementara pian pakai aja dulu apa yang pian tahu tentang jadwal pelajaran. Nantinya mungkin sama masing-masing pengurus KKG baik itu baik kakak kelas dan penjas akan menyepakati utara itu kayak apa bentuk pembelajarannya. Kemudian tentang ini agak peka sedikit. Kemarin kita melaksanakan vaksin. Ulun aja sampai hari malam tadi masih dipikir kayak apa cara menyampaikannya. Ditolak karena kita ASN, kita ada mungkin menolak acuan yang sudah ditentukan dengan kita. Ditolak kali bisa mengerjakan pun serba salah. Cuma satu hal, karena di tulisan keputusan itu bahwa kita harus melaksanakan vaksinasi secara massal kepada siswa dengan acuan dan ketentuan yang sudah ditentukan. Mau tidak mau, berat hati ringan hati tetap harus melaksanakan. Jadi sementara ulun mohon karena acuannya adalah tidak bisa menghadirkan siswa yang tidak vaksin hadir ke sekolahan, bukan tidak mengizinkan sekolah bukan, tapi tidak bisa dihadirkan dulu karena ini edaran bukan kemauan kita secara hati nurani. Padahal aja secara hati nurani sebenarnya ya terserah orang hendak kadang-kadang, tapi kita punya kewajiban, terpaksa kewajiban itu dilaksanakan. Sampaikan aja dengan jujur kepada orang tua siswa, bukan kemauan kita, tapi ini aturan. Kita tidak melaksanakan aturan, kita yang disalahkan. Hitungannya ibaratnya diikut rakyat dibuang sayang. Buat semalakama bagi kita. Jadi sampaikan aja. Kemudian sistemnya kayak apa? Kalian silakan memakai sistem WA bagi yang tidak bisa hadir atau sistem tugas. Tugas pun nanti diambil setelah pulang sekolah, bukan pagi. Kenapa tidak boleh pagi? Karena pagi itu saat Inya hadir mengambil tugas, kemudiannya datang pulang akan menimbulkan rasa iri bagi kawannya yang hadir ke sekolahan. Dan tidak ada sistemnya penugasan itu bertunda-tunda. Kalau memang kawannya di hari itu harus mengerjakan tugas dan harus selesai, maka yang tidak hadir juga hari itu harus selesai. Terpaksa kita mendisiplinkan keadaan karena ini yaitu serba salah. Dan satu hal kita memahami ada beberapa orang tua siswa yang keberatan terpaksa hitungannya terpaksa harus melaksanakan vaksin karena ingin anaknya hadir. Kalau kita tetap menghadirkan yang tidak vaksin, itu akan menjadi kejempuran bagi mereka ketidakadilan. Jadi terpaksa kita lakukan ini
Sementara yang walaupun yang sakit tidak bisa vaksin dan lainnya tetap tidak bisa dihadirkan sampai mereka vaksin. Dan untuk ajuan berikutnya bagaimana itu nanti kita menunggu keputusan dari atasan kita, bukan keputusan kita dari kepala sekolah atau dari guru. Jadi ini kayak apa sistemnya dan lainnya serahkan pada sekolah masing-masing. Intinya adalah karena ajuannya tidak diperbolehkan untuk hadir, bukan ada yang menyebutkan, ada yang dikeluarkan, ada yang membedakan diberhentikan. Ada aja tidak ada sistem diberhentikan, tetap sekolah. Tapi cara belajar yang beda. Kita tidak mewajibkan vaksin, tapi terpaksa pembelajarannya harus beda, itu aja. Jadi ini mau sampaikan kepada guru-guru orang tua siswanya, kalau perlu yang sebelum pelaksanaan itu sosialisasi dulu supaya kada terjadi macam-macam hal. Sampaikan dengan benar. Kadang-kala kalau disampaikan satu persatu, yang mendengar itu telinganya pemahamannya masing-masing beda, sampainya pun beda. Jadi ini yang impian bertahan. Sekali lagi dengan berat hati kita terpaksa melakukan itu. Mudahan masyarakat paham dengan keadaan kita. Bukan hitungannya gurunya, tapi ya gurunya keras, bukan artinya gurunya benar aja, ada juga, tapi itu tadi terpaksa bagi kita. Dan guru pun yang tidak vaksin, kalau tidak ada memiliki surat tidak boleh vaksin, mohon jangan hadir dulu. Siswanya udah hadir, maksudnya tega hadir. Jadi jangan hadir dulu, bagaimana kada bisa vaksin dulu. Kita sepakat karena keputusan dalam aturannya seperti itu alami nanti secara kembali keputusan yang dari kepala dinas kita dan dari kepala daerah kita. Kemudian tadi masalah dapodik. Nah, ada beberapa hal dapodik yang gajinya yang kemarin gajinya sampai setahun ada terganti. Sementara duitnya ada mungkin lagi diberikan. Kesalahannya kenapa? Karena kita sendiri kadang proaktif menyampaikan dengan operator. Jangan menunggu operator pahamnya, kan paham tentang itu. Kecuali memang ini guru juga asalnya. Jangan menyalahkan operator, jangan menyalahkan kepala sekolah. Kalau memang kita ada menyampaikan kepala sekolah, apa yang operator bukan malaikat, bukan Tuhan yang serba tahu. Jadi proaktif lah. Kalau memang ada berkala langsung sampaikan ini berkala. Setelah kalian sudah menyampaikan ternyata operator ada juga teguran yang baik kepada operator, sampaikan kenapa ini kada dirubah, tolong ubah. Jadi tolong proaktif kalau memang berkala dan kenaikan berkala atau kenaikan gaji pangkat itu berubah, langsung sampaikan saat itu berubah. Fotokopiakan antar dengan operator. Karena saling menyalahkan operator kada kada merubahkan sementara dia melapor kada. Jadi tolong menganukan ini kepada operator. Seperti yang disampaikan Santri tadi, kasihan mereka gajinya sama ada. Yang banyak makan ongkos 500.000 atau 600.000, kira-kira di bawah pasar seminggu TBS. Namun sebenarnya pasar sehari di pasar. Jadi pahami mereka. Mudahan pian memberi bantuan sedekah lah hitungannya. Mudahan sedekah pian berlipat ganda. Mudahan jadi berkah bagi kita bertahan. Apa yang kita dapatkan bukan dari banyaknya, tapi dari berkahnya. Sebanyak apapun kalau ada berkah habis juga akhirnya. Terakhir, nanti mohon kepada kalau memang belum di Maulan nih, KKG membahakan Facebook atau Instagram KKG. Dan gurunya wajib minta anunya. Boleh minta KKG segi, boleh satu aja, satu kecamatan, satu KKG. Jadi setiap kegiatan kita di-share langsung di dalam Instagram atau Facebook kita. Terakhir tentang guru penggerak. Jangan berpikir guru penggerak hanya untuk menjadi kepala sekolah. Kalau bayangan pian hendak menjadi kepala sekolah, nyata paling sekomah hendak menjadi guru penggerak. Karena kata pian hendak jadi kepala sekolah. Jadi intinya ada guru penggerak, ada pengalaman yang pian dapat. Jadi tolong dahulu itu rasanya 6 bulan, sekarang jadinya ada 6 bulan.
bulan lagi. Ulun melihat semalam sempat menghadiri guru penggerak itu orangnya bujur-bujur mantap sekarang. Inya maju ke muka itu seakan apa yang disampaikan itu kan tidak habis-habisnya dan semua memotivasi. Jadi intinya kita sama-sama belajar, sistemnya semakin lama semakin berubah. Wah ini ada apa tadi yang forum koordinasi tentang KKG dari kelas. Bahari itu kami dengan Pak Mahyuni ada namanya pemandu bidang studi cepat tepat. Ini Bahari guru pemandu bidang studi beginilah. Bahari pemandu bidang studi gaji per 3 bulan. Tapi sampai 1 semester aja gajinya hilang. Dan saat setelah itu kami membuat soal pun sekabupaten tidak diberi apapun. Wajib hadir, wajib membuat soal, tapi tidak ada sistem upah. Cuma ketentuannya kemarin itu bila pemandu bidang studi kalau kuliah mendaftar langsung diterima ya. Kemudian setelah itu langsung ke instruktur, kemudian sekarang ini menjadi sebuah forum kembali. Mudahan forum ini berjalan semaksimal mungkin, tidak berganti pimpinan, berganti wacana. Karena bahari-bahari sudah ada, hilang apa? Ibaratnya panasnya setempatannya. Mudahan ke depan jangan kayak itu lagi dan pengaktifan kita aktif barataan. Kita semua bisa melaksanakan pembelajaran dengan maksimal. Intinya kita sekarang adalah bagaimana pembelajaran kita maksimal dan sebaik mungkin. Mulai kita berpikir hasil akhir ketentuan yang terbagus bukan hasil akhir, bukan nilai akhir, tapi adalah proses yang kita laksanakan kepada siswa kita. Satu hal adalah tolong karakter tetap ditanamkan kepada siswa kita. Jangan hilangkan karakter kita, jangan hilangkan keagamaannya. Ini yang terpenting bagi kita. Acuannya itu setinggi-tingginya ilmu yang Pian berikan kepada siswa. Kalau kehilangan karakternya, pahala tadi hilang tadi. Karena acuannya ke depannya adalah apa yang dilakukannya ke depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, perlu berharap nanti pemilihan berjalan lancar, kada mengeluarkan waktu, dan apa yang harus dilaksanakan. Hari ini sempatkah kita merancang bulan depan harus apa pekerjaannya. Jadi setiap kita pertemuan, setiap kegiatan misalnya kelas 3 rendah dan kelas tinggi, bulan depan sudah ada acuannya bulan depan apa yang kita kerjakan. Kemudian untuk kelas rendah, kedepannya mungkin ada kerjasama dengan guru TK dan lainnya karena pembelajaran adalah pembelajaran anak usia dini. Kemarin kita di kabupaten sudah melaksanakan penanaman itu supaya ada lagi istilahnya ada rancu antara guru TK dengan guru SD. Guru TK menganggap bahwa kada wajib kada harus anak bisa membaca, sementara guru SD menganggap itu harus membaca. Nanti kita akan sama-sama acuannya. Sebenarnya semuanya benar, cuma yang terpenting adalah cara belajarnya yang harus ditekankan, bukan keharusan bisa atau tidaknya. Jadi ini mohon maaf jika apa yang mau sampaikan kurang berkenan, kurang mengena di hati Pian dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Pian. Intinya adalah belum berharap ini kebaikan kita semua dan apa yang mau sampaikan yang memang harus disampaikan kepada bagian Pian bertahan. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Pengawas Pembina Kabupaten Gunung Selatan atas